Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajah. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan heroik bangsa Indonesia melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lahir di awal abad ke-20. Dari Budi Utomo hingga Perhimpunan Indonesia. Ayo kita telusuri bagaimana mereka berjuang untuk kemerdekaan. Sebelum abad ke-20, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan dan sporadis. Dengan kebijakan politik etis Belanda, lahirlah golongan terpelajar yang bertekad mengubah nasib bangsa melalui organisasi. Mari kita mengenal organisasi yang menjadi tonggak awal pergerakan nasional Indonesia, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang lahir pada 20 Mei 1908. Dibentuk oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo, serta teman-temannya di Stovia, Jakarta. Budi Utomo berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan. Mereka percaya bahwa melalui pendidikan, bangsa ini bisa bangkit. Berikutnya adalah Sarekat Islam. Pada tahun 1905, Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta, dengan tujuan untuk memperkuat solidaritas di antara pedagang pribumi, agar mampu bersaing dengan pedagang asing. Seiring waktu, organisasi ini berkembang menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912, dengan H.O.S. Cokroaminoto sebagai salah satu tokoh utamanya. Di bawah kepemimpinan H.O.S. Cokroaminoto, Sarekat Islam tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga memperjuangkan hak-hak sosial dan politik rakyat Indonesia. Mereka mengkritik ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda dan mendorong kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat. Organisasi ini menjadi wadah bagi umat Islam untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya adalah Indische Partij, yang didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung, oleh tiga tokoh besar yang dikenal sebagai tiga serangkai, yakni E.F.V. Douwes-Dekker atau dikenal dengan Danudirja Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suardi Suryaningrat, atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Indische Partij menjadi organisasi politik pertama di Hindia Belanda yang bersifat non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tujuan utamanya adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui persatuan semua golongan, tanpa memandang ras atau kelas sosial. Indische Partij banyak mengeluarkan tulisan kritikannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, melalui surat kabar yang sering dipublikasikan. Karena prinsipnya yang menentang pemerintahan kolonial Belanda, organisasi ini dilarang oleh Belanda. Pada 4 Maret 1913, Indische Partij resmi ditutup oleh pemerintah kolonial, dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Meskipun hanya bertahan selama sekitar 1 tahun, semangat dan gagasan Indische Partij tetap hidup, dan menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya adalah Perhimpunan Indonesia, merupakan organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Pada mulanya, organisasi ini bertujuan untuk mewadahi para mahasiswa Indonesia di Belanda. Awalnya bernama Indische Vereniging, namun pada tahun 1922, nama organisasi ini diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini awalnya berfokus pada kegiatan sosial dan budaya, tetapi seiring waktu, visinya berkembang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Mereka berperan penting dalam memperkenalkan isu kemerdekaan Indonesia ke ranah internasional, menjadikan Perhimpunan Indonesia sebagai pelopor gerakan kemerdekaan di kancah global. Berikutnya adalah Muhammadiyah, merupakan organisasi berbasis keagamaan yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah mendirikan berbagai fasilitas pendidikan dan sosial, seperti sekolah agama, panti asuhan, panti jompo, dan rumah sakit, yang memperkuat peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pergerakan nasional lain lebih terfokus pada politik, Muhammadiyah memilih jalur pendidikan dan sosial dalam memperjuangkan kemajuan bangsa. Organisasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia dan membantu mempersiapkan perlawanan terhadap dominasi asing dan pengaruh Belanda, meskipun tidak terlibat dalam politik langsung. Berbagai program pendidikan dan sosial yang dijalankan Muhammadiyah mendapat dukungan luas dari masyarakat. Berikutnya Partai Nasional Indonesia, yang didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung, oleh Insinyur Soekarno dan rekan-rekannya. PNI menjadi simbol semangat perlawanan terhadap kolonialisme dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. PNI bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur politik yang terorganisir dan terstruktur. Setelah Kongres PNI pada tahun 1928, keanggotaannya meningkat pesat, dan membuat pemerintah Belanda khawatir. Akibatnya, pada 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI, yakni Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supradinata, ditangkap dan dihukum, yang menandai awal penekanan terhadap pergerakan nasionalis. Penangkapan Soekarno mengakibatkan rasa takut di kalangan pengikutnya, sehingga banyak yang mulai membubarkan diri. Pada 17 April 1931, PNI dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, karena dianggap sebagai ancaman. Namun, semangat dan ideologi PNI tetap hidup dan menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang akhirnya tercapai pada 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia berubah arah, dari perlawanan lokal ke skala nasional, dan dari visi ke strategi diplomatik dan organisasi. Kesadaran akan pentingnya persatuan pun semakin kuat.
Organisasi-organisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran nasional. Mereka juga melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, dan menjadi pondasi menuju kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya tentang perang, tapi juga tentang kesadaran, persatuan, dan pendidikan. Tanpa organisasi-organisasi ini, kemerdekaan mungkin lebih lama tercapai. Menurut kamu, organisasi mana yang paling berpengaruh? Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari Dunia IPS.